Kembali lagi bersama Bu Esti dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat mengikuti pembelajaran. Jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin cuci tangan, serta tetap menjaga jarak. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang perpindahan kalor atau panas, serta bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, wujud benda, yang kedua, perubahan suhu benda akibat kalor, yang ketiga, perubahan wujud benda akibat kalor. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Kita akan memperdalam materi yang pernah kalian pelajari di kelas 3, yaitu tentang wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Tentunya kalian sudah bisa menyebutkan contoh dari ketiga wujud benda tersebut, kan? Setiap wujud benda memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama kita pelajari yaitu sifat benda padat. Sifat benda padat yang pertama, bentuk dan volume benda padat itu tetap meskipun tempatnya berubah, kecuali mendapatkan perlakuan khusus seperti kita sobek, kita pukul, dan sebagainya. Yang kedua, jarak antar partikel sangat rapat sehingga partikel benda padat tidak dapat bergerak bebas. Yang ketiga, sifat benda padat yaitu dapat kita genggam. Sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadah. Jika kita memasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Jika kita pindah benda cair tersebut ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Yang kedua, volumenya tetap. Meskipun air dipindahkan ke wadah yang berbeda, volumenya akan tetap. Kalian bisa membuktikan ini di rumah dengan mengisi air ke dalam gelas, kemudian kalian tandai ketinggian air dalam gelas tersebut. Selanjutnya, air dalam gelas dipindahkan ke mangkok, tunggu beberapa saat, kalian kembalikan lagi, masukkan lagi air ke dalam gelas awal. Nah, apakah ketinggian air berbeda? Sifat benda cair yang ketiga yaitu jarak antar partikel agak renggang sehingga partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Yang keempat, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Sifat benda cair yang kelima dapat meresap melalui celah-celah kecil atau kapilaritas. Ini juga bisa kalian buktikan sendiri di rumah dengan mengisi air ke dalam beberapa gelas, bisa menggunakan gelas plastik ya. Kemudian jika kalian punya pewarna makanan, masukkan sedikit pewarna makanan yang berbeda pada tiap gelas. Selanjutnya, hubungkan gelas-gelas tersebut menggunakan tisu dan amati apa yang terjadi pada tisu-tisu tersebut. Yang keenam, sifat benda cair adalah menekan ke segala arah. Sekarang kita belajar tentang sifat benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah sesuai ruang yang ditempatinya. Yang kedua, jarak antar partikel sangat renggang sehingga partikel-partikelnya dapat bergerak dengan sangat bebas. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Pembahasan materi yang kedua adalah perubahan suhu benda akibat kalor. Benda yang menyerap atau menerima kalor akan mengalami peningkatan suhu, sedangkan benda yang melepaskan kalor akan mengalami penurunan suhu. Nah anak-anak, berikut ini adalah percobaan pengaruh kalor terhadap suhu benda. Jika kita mengukur suhu es batu menggunakan termometer, maka akan menunjukkan suhu yang rendah. Apabila es batu tersebut kita panaskan, akan berubah menjadi air. Jika air tersebut tetap kita panaskan, maka suhu yang terbaca di termometer akan meningkat. Dari percobaan ini, kita bisa membuktikan bahwa kalor dapat mempengaruhi suhu benda. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah perubahan wujud benda akibat kalor. Perubahan wujud suatu benda terjadi karena peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, atau pengembunan. Meskipun ada 3 wujud benda, namun ketiganya dapat mengalami perubahan wujud yang berbeda-beda. Terdapat 6 perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun,
yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau difusisi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari zat padat ke cair. Peristiwa ini memerlukan kalor sehingga terjadi penyerapan kalor. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mencairnya es batu jika diletakkan di tempat yang terbuka. Yang kedua, mencairnya mentega jika kita panaskan. Membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud dari zat cair ke zat padat. Pada peristiwa ini terjadi pelepasan kalor. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, air yang kita masukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku sehingga menjadi es batu. Contoh yang kedua, coklat cair yang kita diamkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan membeku. Menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan dari zat cair ke zat gas. Peristiwa ini memerlukan kalor sehingga terjadi penyerapan kalor. Contoh menguap dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memanaskan air yang kita panaskan apabila kita diamkan lama-kelamaan akan habis karena air tersebut menguap berubah menjadi zat gas. Contoh yang kedua, ketika kita menjemur pakaian yang basah. Pakaian yang basah apabila kita jemur di bawah terik sinar matahari, maka air yang berada di dalam pakaian tersebut akan menguap sehingga pakaian kita menjadi kering. Mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan dari zat gas menjadi zat cair. Pada peristiwa ini terjadi pelepasan kalor. Contohnya, ketika kita meletakkan es batu di dalam gelas dan kita biarkan, maka lama-kelamaan akan terjadi pengembunan dengan ditandai timbulnya bintik-bintik air di luar gelas. Contoh yang kedua dari mengembun adalah saat pagi hari kita melihat titik air di daun. Titik air tersebut berasal dari uap air yang karena udara dingin berubah kembali menjadi air. Menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan dari zat padat menjadi gas, di mana pada peristiwa ini memerlukan kalor, sehingga terjadi penyerapan kalor. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, dapur barus yang kita letakkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas yang berbau harum. Contoh selanjutnya dari menyublim yaitu dry ice. Dry ice merupakan karbon dioksida dalam bentuk padat. Asap yang keluar dari dry ice merupakan bentuk gas dari karbon dioksida tersebut. Mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan dari gas ke padat. Pada peristiwa ini terjadi pelepasan kalor. Contohnya terbentuknya salju akibat uap air yang mengalami pendinginan pada suhu yang sangat rendah. Nah anak-anak, sekarang kalian tahu kan mengapa bisa terjadi salju? Berikut akan Bu Guru beri rangkuman perubahan wujud. Anak-anak, dengan ilmu kamu bisa mengubah dunia. Maka tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.